4 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang sales. Sebelumnya, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Saya doakan kalian selalu sehat dan diberikan kesuksesan selalu, teman-teman. Di video kali ini, saya ingin sharing sama kalian 4 hal yang harus dikuasai oleh seorang sales. Oke, yang pertama adalah percaya diri. Bukan hanya sekedar artis dan aktor yang dituntut untuk percaya diri dalam bekerja, tetapi seorang sales pun juga harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi ya teman-teman. Percaya diri saat masuk ke toko, percaya diri saat memulai percakapan dengan orang yang baru, dan percaya diri saat menawarkan produk atau presentasi. Kalau misalnya kalian bisa percaya diri, saya yakin perasaan malu, perasaan takut, perasaan ragu, dan perasaan insecure yang lain itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Tetapi yang namanya hal seperti ini memang membutuhkan yang namanya latihan, proses, ya nggak? Misalnya nih, bagi kalian yang menonton video ini, kalian orang yang nggak percaya diri, terus kalian nonton video ini, apakah paginya langsung menjadi seseorang yang percaya diri tinggi? Tidak juga kan? Jadi memang semuanya itu membutuhkan latihan. Tapi ingat selalu prinsip ini teman-teman, semua hal baik ya teman-teman, itu harus berawal dari dipaksa. Dipaksa akan menjadi terpaksa, akan menjadi terbiasa, dan akhirnya bisa. Oke, terbentuk. Seperti itu teman-teman. Itu sebisa mungkin harus kalian kuasai ya teman-teman. Kalian harus selalu percaya diri. Bagaimana orang lain mau mempercayai kalian jika kalian saja tidak percaya kepada diri kalian sendiri? Logikanya seperti itu. Terus yang kedua adalah kalian harus bisa membangun komunikasi teman-teman. Kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik. Tujuannya apa? Ini sangat penting apalagi jika kalian itu seorang sales. Kalian harus bisa menyampaikan ya teman-teman, menyampaikan keunggulan produk kalian, keunggulan dan kelebihannya dibanding dengan produk yang lain itu apa. Kalian bisa menceritakan. Terus bagaimana cara berkomunikasi tanpa menjelekkan brand kompetitor, tanpa menjatuhkan pihak yang lain seperti itu teman-teman. Dan bagaimana cara berkomunikasi supaya pemilik toko itu nyaman ngomong sama kita, nyaman ngobrol sama kita, dan gimana caranya supaya kita itu tidak melukai perasaan lawan bicara kita, entah itu disengaja atau tidak. Itu harus dipelajari teman-teman. Ngomong pun juga harus belajar ya nggak? Ngomong aja butuh belajar teman-teman. Terus yang ketiga adalah kemampuan sedikit memaksa. Ingat, sedikit memaksa. Jangan terlalu memaksa banget ya teman-teman. Karena saat kalian di toko itu memaksa banget, itu bukannya produk kalian dibeli, malah kalian bisa diusir teman-teman. Bisa-bisa juga ditimpuk teman-teman. Karena kalau misalnya kalian ngotot menawarkan produk dengan cara ngotot, itu semua orang itu pasti ilfil. Semua pemilik toko itu akan ilfil teman-teman. Ya walaupun kita itu berharap banget closing, tapi jangan terlalu kelihatan gitu loh teman-teman. Jadi jangan terlalu memaksa. Misalnya lah gini, terus gimana cara memaksa yang benar itu seperti apa? Ya ini kalau yang sering saya lakukan seperti ini teman-teman ya. Bu, nyobalah Bu, 1 bungkus 2 bungkus atau 1 piece 2 piece. Rasanya enak kok Bu, untungnya juga lumayan Bu. Di toko sana juga sudah ada Bu. Kalau misalnya ini produknya nggak laku, nanti bisa kok kalau misalnya mau di-retur Bu, kalau emang bener-bener nggak laku. Tapi kalau misalnya Ibu mau nyoba produk ini, nanti saya bantu carikan konsumen Bu. Saya bantu sampling, saya arahkan supaya belinya ke sini Bu, seperti ini. Nyobalah Bu 1 bungkus 2 bungkus atau 1 piece 2 piece. Ya supaya di kunjungan berikutnya saya itu kalau misalnya ke sini itu ada alasannya Bu, supaya bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu ya, buat silaturahmi lah Bu lah. Buat silaturahmi. Ini produk juga nanti pasti laku. Biasanya toko akan menjawab seperti ini. Aduh Mas, ini produk ini nggak ada yang nanya. Belum ada yang nanya Mas. Ya kita jawabnya gimana? Ya belum ada yang nanya lah Bu, ibunya aja nggak ada di warungnya Ibu atau di tokonya Ibu. Kalau misalnya produknya ada di tempatnya Ibu, pasti ada yang nanya Bu, itu apaan ya Bu? Nah itu pasti ada yang nanya. Gimana mau ada yang nanya, Ibu aja nggak mau nyoba ya Kak? Nyoba ya Bu ya, 2 bungkus atau 3 bungkus, langsung ambil produknya langsung dipajang. Saya yakin kalau misalnya seseorang itu
pada umumnya ya teman-teman, pada umumnya itu mempunyai yang namanya itu sikap pekewuh. Kalian tahu pekewuh nggak teman-teman? Ya sikap apa ya? Nggak enak lah. Oh ya adalah nyobalah, udah diambilkan juga masa nggak dibayar sih. Masa nggak dibayar ya nggak. Tapi kalau misalnya kalian ingin seperti itu, kalian juga harus bisa membaca karakteristik pemilik toko teman-teman. Ya nanti kalau misalnya kalian sudah terbiasa nyeles ya teman-teman, kita kan akan bertemu dengan berbagai macam karakteristik orang ya teman-teman. Karakteristik orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada tipikal pemilik toko yang bisa diajak bercanda, ada juga yang orangnya itu sangat-sangat serius. Itu ada sekali teman-teman. Jadi kita itu harus pandai-pandai membaca situasi ya teman-teman. Jangan sampai orang yang serius, orang yang nggak suka bercanda, kalian bercandain. Itu jangan sampai seperti itu. Ya itu juga nanti dengan sendirinya kalian juga pasti akan tahu sendirilah. Kalau misalnya kalian udah setiap hari bertemu dengan orang baru, setiap hari ngobrol dengan orang asing, itu secara apa ya? Dengan sendirinya itu kalian akan paham lah kayak gitulah. Oke, mungkin sharing kita sampai di sini dulu teman-teman. Itulah beberapa kemampuan yang sebisa mungkin dikuasai oleh seorang sales ya teman-teman. Oke, ya terus yang terakhir sebenarnya ada, yaitu kalian harus bisa merayu dan memuji teman-teman. Wah ini warung di sini ini pasti rame bu ya. Ini produk saya pasti laku bulah di sini bu. Ini toko paling besar di kecamatan ini. Ini lokasinya bagus banget bu. Wah ini tempatnya ibu bersih sekali bu nih bu. Kayak gitu ya. Yang namanya orang itu pasti suka dipuji lah ya kak. Siapa sih yang nggak suka dipuji ya kan? Ya kan? Siapa yang tidak suka dipuji? Semua orang pasti suka dipuji. Ya sama seperti saat kita menawarkan produk ke toko, kita juga harus bisa ya seperti itu tadi teman-teman, memaksa sambil memuji. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak paham tentang video ini, silahkan tulis di kolom komentar video, nanti saya jawab ya teman-teman. Terima kasih yang masih stay, yang masih menonton video-video saya, yang nggak nyekip iklan di video saya ucapkan terima kasih juga. Tanpa kalian, saya dan channel YouTube Sales Magic bukan apa-apa kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan di share ya teman-teman ke WhatsApp, ke sosial media yang kalian miliki supaya channel ini bisa semakin berkembang. Jangan lupa follow juga Instagram saya bangkit_real, linknya ada di deskripsi video ini. Ya udah mungkin seperti itu videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian kata, karena ya namanya manusia tidak luput dari salah ya teman-teman. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Oke, seperti biasanya akhir kata kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.